Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 72. Sebagian besar penjaga di gerbang kota adalah murid bela diri di tingkatan pemurnian tubuh. Sementara itu, kapten penjaga hanya berada di level ketiga tingkatan lautan energi. Penjaga dengan kemampuan seperti itu tidak akan mampu menghentikan Xiu. Setiap kali pedang bayangan Xiu melambai di udara dan mengeluarkan dentang tajam, darah terlihat menyembur. Xiu tahu betul jika ingin bertahan hidup di dunia ini, dia tidak boleh terlalu berbelas kasih. Dia harus bersikap kejam dan tegas ketika menghadapi musuh. Kemampuan gerakan 10 bayangan tingkatan kelengkapan tidak melambat. Sebaliknya, kecepatan Xiu semakin meningkat. Tenggorokan dua penjaga yang mencoba menutup gerbang kota ditebas oleh pedang bayangan sebelum bisa bertindak. "Beraninya kamu membunuh penjaga?" Suara binatang liar yang berlari kencang terdengar. Xiu menoleh ke belakang dan melihat Qiu sedang menunggang kuda unicorn dan mengejarnya dari belakang. Kuda unicorn adalah binatang iblis tingkat ketiga dan memiliki kecepatan tinggi. Akselerasi sesaatnya mungkin tidak secepat Xiu, tetapi ia dapat berlari untuk waktu yang lama. Xiu menghabiskan banyak energi vital ketika berlari dalam kecepatan tinggi dengan menggunakan keterampilan gerakannya. Cepat naik, melihat iblis gunung pinus tidak dapat mengejar Xiu, Qiu segera berseru dan meminta kedua kultivator di tingkatan bawaan menunggangi kuda bersamanya. Kuda unicorn itu dapat menahan berat tubuh ketiga orang tersebut dengan mudah karena memiliki punggung yang lebar. Selain itu, kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Kota bintang terlihat semakin mengecil dan kabur di belakang Xiu. 4 jam kemudian, Xiu berhenti dan berbalik untuk melihat 3 orang yang menunggang kuda unicorn. Setelah 2 jam berlari, Xiu tiba di padang rumput yang sepi. Melalui penglihatan kehidupannya, dia tidak menemukan pengejar lainnya. Jika hanya ada 2 Grandmaster bela diri level pertama tingkatan bawaan, Xiu tidak akan takut, sehingga tidak perlu melarikan diri. Qiu, yang berada di level ke-6 tingkatan lautan energi, langsung diabaikan oleh Xiu. "Iblis Gunung Pinus, bunuh bajingan ini dulu." Senyum sinis muncul di wajah Qiu. Iblis Gunung Pinus tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun Grandmaster bela diri bawaan, mereka menyerang seorang ahli bela diri di tingkatan lautan energi bersama-sama. Mereka melakukan kebiasaan ini selama 10 tahun, dan dengan demikian, mereka bekerja sama dengan lebih baik. Hanya dengan cara ini, mereka dapat membunuh lawan di level ketiga atau bahkan keempat dari tingkatan bawaan dengan serangan gabungan, ketika mereka berada di level pertama tingkatan bawaan. Mereka menghunus pedang, satu menebas ke arah lengan Xiu dan yang lain menebas ke kakinya. Hal ini mereka lakukan demi memenuhi perintah Qiu yang meminta mereka melumpuhkan anggota tubuhnya terlebih dahulu. Xiu merasakan serangan gabungan dari iblis Gunung Pinus yang dilakukan secara diam-diam. Mereka hampir menutup semua jalan keluarnya. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan gerakan Xiu, sulit baginya untuk menghindari serangan gabungan semacam itu. Pedang fatal. Saat Xiu mengaktifkan energi vitalnya, api maut kegelapan bangkit dari pedang bayangannya. Dia langsung mengeluarkan jurus kedua dari ilmu pedang cahaya kilat, yang lebih kuat dan lebih cepat daripada pedang kilat. Iblis Gunung Pinus tampak tidak berekspresi. Mereka sangat yakin dengan serangan gabungan mereka. Jangankan ahli bela diri di tingkatan lautan energi, Grandmaster bela diri bawaan pun tidak mampu lari dari serangan mereka. Namun, ketika Xiu mengayunkan pedangnya, mereka melebarkan mata karena kaget. Diiringi 2 bunyi dentang, percikan menyebar ke segala penjuru. Selain itu, kekuatan dingin dan menakutkan disalurkan melalui pedang ke tubuh mereka, sehingga membuat kekuatan kehidupan mereka terus menghilang. Sungguh pedang yang sangat cepat, kekuatan yang aneh. Ekspresi iblis Gunung Pinus berubah seketika. Mereka mengayunkan pedang hampir pada saat yang bersamaan, tetapi Xiu berhasil menangkis kedua serangan mereka. Hal ini membuktikan kecepatan pedangnya yang sangat tinggi sehingga mampu menangkis 2 serangan pedang sekaligus. Kecepatan sangat penting dalam seni bela diri. Pedang cepat memang menakutkan, tetapi hal semacam itu tidak sulit dihadapi bagi iblis Gunung Pinus yang andal dalam serangan gabungan. Namun, hal yang benar-benar membuat mereka takut adalah kekuatan aneh yang disalurkan ke tubuh mereka melalui pedang. Lengan mereka yang memegang pedang agak mati rasa karena dampak kekuatan tersebut. Mereka tidak tahu bahwa melalui serangan pedang, kekuatan api maut kegelapan telah merusak vena kehidupan lengan mereka yang memegang pedang. Dikarenakan basis kultivasi Xiu yang rendah, kekuatan yang disalurkan olehnya tidak terlalu kuat. Jika tidak, pukulan ini akan mampu melumpuhkan lengan keduanya. Dibandingkan dengan sejumlah Grandmaster bela diri di tingkatan bawaan,
Xiu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam seni bela diri dan keterampilan gerakan. Keuntungan dari Grandmaster bela diri bawaan terletak pada energi vital bawaan yang kuat dan mengandung kekuatan atribut. Namun, api maut kegelapan milik Xiu mampu melawan itu. Ini adalah kemampuan yang dapat digunakannya untuk bertarung melawan Grandmaster bela diri bawaan. Meskipun berada di level kelima tingkatan lautan energi, sebenarnya Xiu telah mencapai sekitar level keempat tingkatan bawaan dari segala aspek. Iblis Gunung Pinus saling memandang. Tanpa mengucapkan sepatah kata, mereka dapat mengerti maksud satu sama lain. Kekuatan hitam yang aneh itu menakutkan, jadi mereka berencana menggunakan serangan gabungan untuk mengalahkan Xiu dengan satu pukulan. Teknik naga kembar Qian, tubuh iblis Gunung Pinus memancarkan cahaya Qian. Energi vital mereka mengandung kekuatan atribut kayu, dan merupakan energi vital bawaan dari atribut kayu. Salah satu dari mereka memegang pedang dan yang lainnya membuat tanda. Kemudian, cahaya energi vital bawaan di tubuh mereka pun menyatu. Raungan naga terdengar secara samar. Iblis Gunung Pinus menebas pada saat yang sama, dan dua sinar cahaya pedang berkumpul untuk membentuk bayangan naga Qian, lalu menyerang ke arah Xiu. Kekuatan pukulan ini setara dengan serangan kekuatan penuh dari guru besar bela diri di level keempat tingkatan bawaan. Xiu mengeluarkan token giok kuning dari cincin penyimpanannya, lalu menghancurkannya. Sesaat kemudian, sebuah tirai tipis menyelimuti tubuhnya. Token giok tersebut adalah pusaka yang dibuat oleh seorang penyihir formasi, dan Xiu menggunakan token giok pertahanan tingkat ketiga yang terbuat dari batu giok kuning. Pedang Aurora. Pada saat yang sama, Xiu juga menggunakan jurus terkuat dari ilmu pedang cahaya kilat, yaitu jurus ketiga. Xiu belum mengembangkan ilmu pedang cahaya kilat yang merupakan seni bela diri peringkat kelima ketingkatan kesempurnaan, sehingga dia belum mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Meski demikian, kekuatan jurus pedang Aurora jauh lebih kuat daripada pedang kilat dan pedang fatal. Pedang bayangan membelah bayangan naga Qian yang dibentuk oleh energi vital bawaan. Cahaya Qian yang tampak bergelombang terhalang oleh tirai cahaya pertahanan Xiu. Iblis Gunung Pinus tampak tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa seorang ahli bela diri di tingkatan lautan energi akan mampu menahan serangan gabungan mereka. Xiu tidak akan memberikan kesempatan kepada Iblis Gunung Pinus untuk terus menggunakan serangan gabungan mereka. Dia segera melintas dan muncul di depan salah satu dari mereka. Kemudian, pedang bayangan terbang menembus udara layaknya kilatan hitam. Tanpa serangan gabungan, kekuatan Iblis Gunung Pinus tidak berbeda dengan guru besar bela diri biasa di level pertama tingkatan bawaan. Oleh karena itu, mereka tidak mampu menangkis pedang Xiu yang bergerak cepat. Dua aliran darah menyembur, dan mayat Iblis Gunung Pinus langsung terjatuh ke tanah. Tidak jauh dari lokasi pertarungan, Qiu menyaksikan adegan tersebut dengan tatapan kosong di atas kuda unicorn. Bagaimana mungkin Iblis Gunung Pinus yang mampu melawan Grandmaster bela diri di level keempat tingkatan bawaan, dibunuh oleh seorang ahli bela diri tingkatan lautan energi? Siapa sebenarnya kamu? Qiu masih tidak bisa mempercayainya meski telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin seorang ahli bela diri tingkatan lautan energi memiliki kekuatan yang begitu besar? Ini sama sekali tidak masuk akal. Pergilah ke neraka dan tanyakan itu kepada Raja Neraka. Xiu mendengus dingin. Aura membunuhnya menyebar dan dia mengeluarkan jurus kemampuan gerakan 10 bayangan. Pedang bayangannya bergetar, dan cahaya pedang berubah menjadi gelap. Reaksi pertama Qiu adalah melarikan diri dengan menunggangi kuda unicorn. Tetapi sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun, lehernya telah ditusuk oleh pedang bayangan. Dengan mata terbuka lebar, Qiu membuka mulut dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tatapannya penuh dengan kebencian. Dia adalah tuan muda dari keluarga Yan di Kota Bintang. Bagaimana bisa dia mati seperti ini? Meng Yao pernah melihat Xiu membunuh orang di luar Kabupaten Naga Awan dan di Pegunungan Guntur, jadi dia tidak memiliki tanggapan tentang pembunuhan ketiga orang itu oleh Xiu. Ketika Xiu menurunkan Meng Yao dari punggungnya, dia baru menyadari bahwa Xiu telah menggendongnya sepanjang waktu saat membunuh dua Grandmaster bela diri bawaan. Meng Yao merasakan sedikit rasa kehilangan ketika diturunkan secara tiba-tiba seperti itu. Xiu hanya terdiam, dan dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan Meng Yao. Dia segera menyimpan pusaka penyimpanan diperolehnya dari ketiga mayat itu, lalu berkata kepada Meng Yao, "Kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dengan menunggangi kuda unicorn." Qiu pasti memiliki latar belakang yang kuat mengingat dia berani menindas orang di Kota Bintang. Menurut Xiu, pasukan di belakang Qiu pasti akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Kemana kita akan pergi? Meng Yao tidak memiliki pendapat apapun sepanjang perjalanan mereka dari Kabupaten Naga Awan. Pilihan jalan mana yang harus ditempuh selalu diputuskan oleh Xiu. Pegunungan Guntur, ujar Xiu sambil menunjuk ke hutan pegunungan yang tertutup kabut di kejauhan. Mereka baru saja keluar dari Pegunungan Guntur, tetapi sekarang mereka harus kembali. Hal ini membuat Xiu merasa tidak berdaya. Xiu melompat dan menunggangi punggung kuda unicorn. Dia mengulurkan tangannya kepada Meng Yao, lalu menariknya ke atas. Kuda unicorn itu sangat lembut.
Ia berlari menuju pegunungan guntur begitu Siu meletakkan kedua kakinya di bagian perut sang kuda. Tidak lama kemudian, Ming, pria tua berjanggut putih, muncul dan melihat 3 mayat yang tergeletak bersimbah darah di tanah. Sungguh keterampilan pedang yang luar biasa. Setelah Ming memeriksa jejak pertarungan di lokasi kejadian dan luka pada ketiga mayat, ekspresinya berubah menjadi serius. Sebagai guru besar bela diri level keempat tingkatan bawaan, dia sendiri tidak yakin mampu menang melawan iblis Gunung Pinus. Berdasarkan rencana awal Ming, dia akan menyergap satu-satunya cara untuk kembali ke Kota Bintang, lalu menyerang Qiu dan iblis Gunung Pinus setelah mereka mendapatkan token gerbang guntur dan hendak kembali ke kota. Kemudian, Ming akan merebut token itu dari mereka. Dia tidak menyangka bahwa Qiu dan iblis Gunung Pinus tidak hanya gagal mendapatkan token, tetapi juga kehilangan nyawa mereka. Apakah seorang kultivator andal muncul dan menyelamatkan mereka? Atau apakah ada seorang kultivator andal tersembunyi yang melindungi pria dan wanita muda itu? Ming berspekulasi dengan cemberut. Dia tidak berpikir ahli bela diri di tingkatan lautan energi mampu melakukan ini. Apakah mereka melarikan diri ke pegunungan guntur? Ming melihat jejak kuda unicorn di tanah dan melihat ke arah pegunungan guntur dari jauh. Setelah mengeluarkan kotak pesan, Ming memberitahu keluarga Duan di Kota Bintang tentang apa yang terjadi di sini. Qiu adalah satu-satunya putra pemimpin keluarga Yan. Kejadian ini akan menyebabkan kegemparan besar di Kota Bintang. Tidak lama kemudian, keluarga Yan mendengar berita itu. Pemimpin keluarga Yan, Yan Yuanzi, tampak murka dan langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan di seluruh kota. Selain itu, dia mengutus sejumlah besar prajurit ke pegunungan guntur untuk menangkap si pembunuh. Selain keluarga Yan, keluarga Duan juga mengutus pasukan, karena kedua keluarga tahu bahwa si pembunuh memiliki token gerbang guntur. Tidak peduli keluarga mana yang berhasil mendapatkan token ini, mereka akan mendapatkan manfaat yang tiada batas. Jika tidak berhasil mendapatkan token, begitu pemegang token menjadi murid elit gerbang guntur, atau jika mereka menggunakannya untuk meminta gerbang guntur menghancurkan keluarga Yan dan keluarga Duan, itu akan menjadi sebuah bencana besar bagi kedua keluarga. Oleh karena itu, mereka harus menangkap pria dan wanita muda itu apapun yang terjadi.